Timnas Indonesia kalah ketika berjumpa Australia pada matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 20 Maret petang waktu Indonesia Barat bermain di Stadion Sydney. Skuad Garuda menelan kekalahan dengan skor 1-5. Indonesia memulai laga dengan baik. Namun, kegagalan Kevin Dix mengeksekusi penalti jadi titik balik. Indonesia tertinggal 0-3 pada babak pertama dari gol Martin Bailey, Nishan Velupillai, dan Jackson Irvine. Pada babak kedua, Australia menambah 1 gol dari aksi Lewis Miller dan Jackson Irvine. Keduanya bermula dari sepak sudut. Sedangkan, kubu Indonesia mendapatkan gol hiburan dari aksi Ula Romeni. Skuad Garuda kalah dengan skor 1-5 dari Soceros pada laga debut Patrick Kluivert sebagai pelatih. Lantas, taktik apa yang diterapkan Kluivert pada laga ini? Kluivert memakai formasi awal 3-4-2-1, formasi yang juga sering dipakai Shin Tae-yong. Kluivert sepertinya tidak ingin membuat perubahan besar dari sisi formasi awal, memainkan Kelvin Verdong sebagai bek tengah kiri. Shin Tae-yong juga pernah memberi tugas yang sama kepada pemain 27 tahun tersebut. Sementara, posisi wingback kiri dipercayakan pada Dean James. Di tengah, Nathan Choyaon dimainkan sejak menit awal, berduet dengan Tom Haye. Sedangkan, di lini depan, Ula Romeni jadi penyerang tengah. Dia dapat dukungan dari Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Kluivert memainkan Nathan Choyaon sejak menit awal, berduet dengan Tom Haye. Ini keputusan yang patut dipertanyakan karena menit bermain Nathan bersama Swansea City sangat minim. Nathan terlihat tidak cukup bagus pada beberapa momen dan itu berdampak buruk bagi Indonesia. Dia membuat pelanggaran yang berujung penalti dan tidak maksimal pada proses gol Jackson Irvine. Duet Nathan dan Haye cukup bagus ketika Indonesia menguasai bola. Namun, ketika menyerang, mereka kurang kreatif. Mereka juga terkesan saling mengandalkan ketika bertahan. Kluivert memainkan Rafael Struijk, Ula Romeni, dan Marcelino Ferdinand di lini depan. Ula Romeni jadi penyerang tengah dan dua pemain lain banyak beroperasi di belakangnya. Pergerakan ketiga pemain ini cukup cair dan bagus. Romeni beberapa kali turun dan melebar untuk mencari bola. Bahkan, Romeni mampu mencetak gol untuk skuad Garuda. Hanya saja, belum ada struktur menyerang yang pasti. Kluivert terkesan hanya mengandalkan kemampuan individu tiga pemain itu. Situasi agak membaik pada babak kedua saat Dix dan James lebih terlibat dalam serangan. Indra Syafri dapat kritik tajam saat Indonesia gagal di Piala Asia U20 2025 lalu. Indra Syafri dinilai gagal meracik skenario yang tepat pada situasi bertahan dari bola mati. Kluivert harusnya mendapat kritik yang sama, sebab pada laga debutnya, Indonesia terlihat kewalahan dalam situasi bola mati, terutama saat bertahan. 2 dari 5 gol Australia terjadi dari sepak sudut. Selain itu, pada proses penalti Australia juga bermula dari sepak sudut. Jadi, ini bukan hanya kesalahan individu pemain, akan tetapi ada sistem bermain yang perlu dibenahi.